Selamat siang Tita. Selamat siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. 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 Tadi kegiatannya apa aja? Pelajaran. Pelajaran. Hmm. Pelajaran terakhir pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gimana? Seru? Seru. Capek? Atau apa? Capek, nyebelin. Capek nyebelin. Ya. Oke, nggak apa-apa, namanya juga belajar, kadang kita juga merasa jenuh. Oke, terima kasih sudah mau ke ruang konseling ini, dan juga terima kasih juga kamu sudah datang. Nanti ceritakan permasalahan kamu secara terbuka, tanpa ada paksaan, juga secara sukarela. Dan ini cerita ini bersifat rahasia, jadi permasalahan kamu tidak akan saya unggah juga, tidak, maksudnya tidak akan saya ceritakan ke siapa-siapa. Paham? Paham. Oke, untuk sesi konseling ini kita akan melaksanakan selama 30 menit. Apakah siap kita? Siap. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke permasalahannya dulu nih. Coba ceritakan dulu permasalahan kita itu. Permasalahan saya itu karena om tante saya itu ngejelekin orang tua saya yang merantau, terus sampai diselekin benar-benar kayak gitu. Padahal orang tua saya itu udah bantu om tante saya sama nyekolahin om tante saya, anaknya maksudnya. Ya, Terus ya gitu. Oke, jadi saya pertegas lagi ya permasalahan kamu. Kamu itu ditinggal merantau oleh orang tua kamu, dan juga kamu sekarang ini tinggal bersama om dan tante kamu, Sama nenek saya, kakek dan saya. juga nenek kakek. Nah, sejak kapan orang tua kamu merantau? Sejak umur saya 5 tahun. Sejak umur 5 tahun ya. Jadi emang sudah dari kecil jauh dari orang tua. Oke, permasalahannya di sini om dan tante kamu itu sering menjelekkan kedua orang tua kamu. Terus padahal orang tua kamu sudah membantu mereka, anaknya disekolahi. Disekolahi. Kalau boleh tahu, sekolah apa ya? Itu tuh sekolah kayak demi polisi gitu loh, Pak. Akademi Polisi, AKMI, AKMI kita juga. Oke. Di sini perasaan Tita saat pertama kali mendengar om dan tante kamu menjelekkan orang tua kamu gimana? Kan saya tuh sudah marah tapi nggak bisa mau ngapain gitu balasnya. Oke, jadi siapa ya yang nggak sedih, nggak sebel, nggak marah orang tua kita dijelekan oleh, apalagi oleh keluarga. Jadi permasalahannya itu keluarga. Jadi kita fokus ke bagaimana agar rasa marah sebel kamu itu tidak terlalu membebani kamu. Oke. Jadi apakah itu merasa sangat terbebani oleh permasalahan itu? Iya. Oke, permasalahan itu terbebani. Terus kamu itu kalau dalam lintasan pikiran pertama kamu, dalam pikiran kamu itu saat mendengar kata-kata om dan tante kamu itu menjelekkan kedua orang tua kamu gimana? Apa yang terlintas, terbesit, secara refleks di pikiran kamu itu? Pengen balas juga. Pengen balas. Oke, pengen balas omongannya. Tapi Tita, apakah kamu bertanggung jawab atas, apakah kamu harus bertanggung jawab atas perkataan mereka? Tidak. Oke, jadi kamu tidak harus bertanggung jawab atas perkataan mereka terhadap orang kamu. Oke. Terus apakah kamu harus membela orang tuamu setiap orang tuamu itu dijelekkan oleh om dan tante? Iya, Pak. Harus. Oke. Jadi kita sebenarnya itu kita, siapa sih yang nggak mau membela orang tua kita saat orang tua kita itu dihina atau dijelekan, dan juga siapa yang nggak marah? Pasti juga semuanya pasti sama ingin membalas. Tapi kita harus lihat apakah dengan cara membela itu kita bisa tidak membahayakan diri kita, membela dengan cara yang bagaimana. Terus apakah kamu juga sangat-sangat ingin membalas tapi tidak bisa, dan juga
apa ya, perasaanmu itu terlalu membuat kamu kacau atau bagaimana, bisa diceritakan? Iya kacau, karena aku kalau diajak bicara itu nggak mau gitu loh, kayak ngehindar dari mereka. Menghindar dari mereka. Oke, sebenarnya itu keputusan yang baik loh Tita. Kamu saat mendengar kata-kata jelek tentang orang tua kamu, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Diam aja dan mendengarin gitu. Diam, dengerin, tapi itu masuk ke hati. Masuk ke hati. Oke, jadi sebenarnya kamu itu memiliki berbagai cara untuk menghadapi mereka. Oke, coba kita rencanakan bagaimana cara agar kamu itu tidak terlalu sakit saat mendengar kata-kata mereka. Yang pertama kan tadi kamu tidak bertanggung jawab ya, maksudnya tidak harus bertanggung jawab atas perkataan mereka. Dan juga kamu ingin punya rasa membela mereka. Tapi diingat dulu bagaimana cara kita apa ya, mementingkan diri kita dulu, mementingkan kesehatan mental kita. Kira-kira langkah apa saat agar diri kamu itu tidak terlalu sedih saat mendengar kata-kata itu? Kira-kira apa? Mungkin menjauh dari mereka dulu. Menjauh Beberapa hari. beberapa hari. Jadi walaupun satu rumah kamu mencoba menjauh. Oke, jadi sebenarnya itu keputusan yang tepat. Kamu sudah melakukan keputusan yang tepat. Ketika kamu mendengar kata-kata tersebut, kamu coba menjauh dari orang-orang yang mungkin membuat apa ya, membuat diri kamu ini justru terbebani. Dan juga apakah kamu ingin apa ya, terus melakukan hal seperti itu? Ya kadang kalau emang lagi kayak Malas atau lagi kalau mulai sama mereka itu kadang pergi ke rumahnya kakakku gitu. kakakmu di mana rumahnya? Aku di Sembuh. Oh, jadi kamu itu juga ada kakak kandung Dua atau kakak kandung? Yang ke satu tuh udah nikah terus di Sembuh, yang kedua itu merantau. Oh, jadi kamu anak ketiga. oke, Terakhir. anak ketiga. Saya kira kamu itu anak pertama, anak tunggal. Jadi kamu memutuskan untuk ketika kamu sedang tidak baik-baik saja dengan keluargamu, kamu lebih memilih menjauh. Oke, itu sebenarnya keputusan yang baik. Karena apa? Karena kita juga harus apa ya namanya, kita itu mementingkan diri kita dulu daripada kita terbebani terus merasa diri kita itu sakit hati ya, pastinya sakit hati karena orang tua yang sudah membantu mereka justru dijelek-jelekan. Terus langkah apa lagi selain itu yang kamu lakukan? Belum tahu. Mungkin kamu bisa nanti menguatkan diri kamu dengan berbagai cara, atau mungkin ada kamu bisa ungkapkan di diri kamu kalau lebih baik saya menghindar atau lebih baik saya tidak mendengarkan kata-kata tersebut. Tapi ketika kamu sudah apa ya, menjauh, itu perasaan kamu gimana? Udah lebih tenang karena awalnya kesel gitu kan. Terus nanti kalau udah menjauh gitu udah kayak lupa bodo amat sama mereka gitu. Oh, jadi kalau kamu sudah menghindar dari mereka itu kamu merasa diri kamu lega. Jadi nanti kalau sudah lega itu apakah kamu sudah baik-baik saja dengan mereka? Ya udah lebih baik, tapi masih ada perasaan yang nggak enak sama mereka, tapi itu saya pendam aja. Apakah sampai sekarang rasa itu masih ada? Masih rasa apa? Benci atau benci? Tapi kamu di depan mereka apakah Biasa aja enggak? terlihat biasa-biasa saja? Oke, jadi kamu sudah mampu ibaratnya mengontrol diri ya. Jadi kamu sebenarnya itu cukup bagus dalam arti menempatkan posisi kamu. Jadi saat kamu sebal sama mereka itu kamu lebih memilih menghindar daripada itu membuat kamu terbebani juga. Dan yang kedua,
kamu berusaha untuk tidak ada apa-apa, walaupun itu sakit ya, pastinya pasti sakit, juga ada rasa benci. Oke, rasa benci itu emang real dari diri kamu atau emang perasaan saja, maksudnya atau karena apa ya, saat itu dihina terus benci, yang itu udah enggak, cuma sekilas atau tetap ada saat ini? Tetap ada Kak, karena itu dari sebelum mereka itu saya udah benci. Udah benci. Mereka datangnya itu kan lagi beberapa tahun ini kan, sebelumnya itu mereka belum ke situ gitu loh. Oh, jadi kamu bersama mereka itu awalnya sama kakek nenek. Jadi kamu sama kakek nenek, kemudian om dan tante kamu itu datang dan juga melakukan atau apa ya namanya, melontarkan kata-kata yang membuat Iya. kamu sakit hati. Tapi kamu tidak pernah membalas atau sudah? Nggak berani. Nggak berani membalas. Oke, jadi ya memang sebenarnya itu kita itu lebih mengutamakan diri kita dulu. Ya, setiap anak pasti sama kita, setiap anak pasti sama. Begitupun saya tetap apa ya namanya, tetap ada rasa ingin membela orang tua. Tapi kita harus lihat dulu kondisi kita bagaimana. Kita harus ketika kita melawan mereka itu apa yang akan terjadi, kan kita juga harus tahu apa, kita harus mementingkan diri kita dulu. Dan juga sebenarnya itu bukan tanggung jawab seorang anak ya untuk melibatkan masalah keluarga seperti itu. Oke, apakah nanti kedepannya kita bisa mempertahankan ketika ada kata-kata yang nggak baik, kita lebih baik menghindar, mencari apa ya, lingkungan yang sehat, atau mencari kesenangan yang membuat kita itu sedikit lega. Apakah bisa mempertahankan? Bisa. Oke, jadi keputusannya yang kita ambil apa kira-kira untuk menghadapi masalah keluarga tersebut? Jadi tadi seperti tadi kita ketika mendengar kata-kata yang jelek kita harus menghindar. Yang kedua harus mencari lingkungan yang sehat, terus lingkungan yang support kita, entah itu main bersama teman-teman atau mungkin ke rumah kakak. Tapi kita cerita ke kakak. Oh, kakak tahu. Ya mereka juga sebel sama tante saya. Tapi kita kalau cerita ke kakak itu merasa lega. Merasa lega. Oke, jadi itu menjadi poin juga ketika kita nanti mendengarkan kata-kata yang tidak enak dari om dan tante, kita bisa juga cerita ke kakak supaya lega. Jadi kita itu tidak terbebani sendirian, kita tidak merasa diri kita itu sendirian. Ada lagi yang membuat kita lega ketika mendengarkan kata-kata itu? Nggak ada. Jadi cuma pergi cerita ke orang terdekat seperti kakak, dan juga itu bisa membuat kita lega ya. Oke, jadi terusnya apa untuk konseling hari ini? Kita harus apalagi tadi yang saya sebutkan tadi, menjauh atau menghindar ketika ada problem keluarga yang apa, yang mengatakan tentang kejelekan orang tua kita. Yang kedua mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang baik ketika bercerita ke orang-orang yang membuat saya kakak gitu ya. Oke, good job Dita, kamu sudah mengambil keputusan baik. Semoga bisa dipertahankan. Mungkin konseling kita pada hari ini cukup itu dulu, dan juga semoga kedepannya keluarga kita menjadi lebih harmonis lagi, dan juga kita bisa menerima dan juga bisa memaafkan, karena seburuk-buruknya orang pasti juga ada kebaikannya. Tapi kalau memang diri kita belum siap untuk menerima mereka, atau mungkin mencoba untuk melupakannya, pelan-pelan saja. Maksudnya tidak perlu dipaksakan. Yang penting utamakan diri kamu dulu, baru orang lain. Oke.
bisa tidak untuk menerapkannya? Bisa. Bisa. Mungkin kita pada hari ini itu dulu. Nanti kita mungkin kalau kita ingin lanjut, kita lihat dulu prosesnya selama 1 minggu, apakah dengan cara seperti itu kita bisa tenang atau tidak. Mungkin kalau ada problem lain kita bisa kembali konseling dengan saya. Oke, mungkin itu cukup itu dulu, bisa kita akhiri. Bisa. Oke. Untuk sesi konseling pada hari ini kita akhiri dulu. Terima kasih Dita sudah datang kemari dan juga bisa menceritakan masalahnya. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan konseling ini? Lebih lega aja, ada yang dengerin cerita saya. Oke, lebih lega, ada yang dengerin cerita. Oke, semoga kedepannya kita bisa mengontrol diri juga, bisa bisa menenangkan diri. Dan alhamdulillahnya kita tahu bagaimana bagaimana langkah kita ketika menghadapi problem-problem tersebut. Sebenarnya kalian sudah. Oke, terima kasih Tita. See you next time.